Lanjut ya. Menentukan interval daerah hasil. Daerah hasil itu adalah Y. Y itu kalau bahasa matematika daerah hasil itu adalah range. Nah, caranya adalah kita masukkan nilai X-nya ini ke fungsi fx. Nah, kita tahu fx itu adalah sama dengan Y. Nah, kita ambil ujung-ujungnya aja. Ujungnya kan min 2 sama 4. Min 2 sama 4. Min 2 sama 4 kita masukkan ke fungsinya. X-nya kita ganti min 2. Berarti sama dengan 3 kali min 2 min 6 sama dengan 3 kali min 2 min 6 min 6 min 6 punya utang 6 berarti utangnya 12. Kalau X-nya kita ganti 4 berarti fx X-nya kita ganti 4, X-nya di sini kita ganti 4, berarti 3 kali 4 min 6. 3 kali 4 12. 12 min 6 sama dengan 6 kan. Terus cara penulisannya untuk range tadi kan daerah hasil. Range, R ini range, F ini fungsi. Jadi ini hanya simbol aja sama dengan Y di mana. Jadi garis lurus ini Y di mana. Y-nya itu dari min 12 sampai 6 di mana Y anggota bilangan real. Apa bilangan real? Bilangan real itu adalah semua bilangan. Nah, jadi cara penulisannya seperti ini nanti. Oke, lanjut ke contoh yang selanjutnya. Tentukan gradien garis 2x plus 6y sama dengan 5. Nah, kita mau menentukan gradien garis itu kan berarti pakai yang ini ya. Kalau bentuk umumnya seperti ini. Apakah bentuk umumnya seperti ini? Kita lihat. Ya, sama kan? 2x plus 6y sama dengan 5. Berarti A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 6, C-nya 5. Tinggal dimasukkan ke rumus. M sama dengan min A per B. A-nya 2, B-nya 6. Berarti min 2 per 6 sama-sama dibagi 2 hasilnya min sepertiga. Yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui titik P min 2,3 dan Q 2,5. Ini melalui 2 titik. Menentukan persamaan garis. Mana ya rumusnya? Persamaan garis. Ini atau ini? Karena yang diketahui 2 titik, berarti kita pakai rumus yang ini, yang bawah ini. Mencari persamaan garis, rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini sebenarnya di SMP sudah ya. Kemudian kita kasih dulu tandanya. Min 2,3 itu X1 Y1. 2 sama min 5 itu X2 Y2. Udah tinggal dimasukkan ke rumusnya ini kan. Y-nya tetap karena ini kan menentukan persamaan. X-nya tetap. Y1-nya diganti 3. Kemudian Y2-nya berapa? Min 5. Y1-nya berapa? 3. Kemudian X1-nya min 2. X2-nya 2. X1-nya min 2. Tinggal dimasukkan angka-angkanya, baru disederhanakan. Y min 3 tetap. Min 5 min 3. Ini anak-anak banyak yang belum ngerti nih kayak gini. Min 5 min 3. Punya utang 5, utang lagi 3. Berarti utangnya 8. Min ketemu min plus, min ketemu min plus, berarti X plus 2, 2 plus 2, 4. Nah, kalau seperti ini bentuknya baru dikalikan silang. Kalikan silang ini kali ini sama dengan ini kali ini. Kita tulis bawahnya seperti ini. Ini kali ini. Bu, kalau misalkan dibalik ini kali ini boleh nggak sih? Ini taruh di depan, ini di belakang, boleh. Biar nggak bingung, yang single di depan. 4 kali Y min 3 sama dengan min 8 kali X plus 2. Nah, kalau dalam kurung seperti ini, kalikan masuk. Kalikan satu-satu. Berarti 4 kali Y, 4Y. 4 kali min 3, min 12. Min 8 kali X, min 8X. Min 8 kali 2, min 16. Nah, kita kan mau bikin persamaan. Kalau persamaan itu biasanya bentuknya Y sama dengan nanti endingnya. Kalau bentuknya Y sama dengan, berarti yang tidak mengandung Y pindah ruas. Ini kita pindah ruas dulu ya, min 12 ke sini, jadi plus 12. Kita sederhanakan 4Y, min 8X. Ini kan nggak ada X-nya. Berarti ini bisa kita sederhanakan min 16 plus 12. Punya utang 16, bayar 12. Berarti utangnya 4.
Ini bisa disederhanakan semua dibagi 4. Semua dibagi 4. 4 bagi 4 berarti tinggal Y. 1 Y kan. 4 bagi 4 kan 1. 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Min 8 bagi 4 berarti minnya tetap 8 bagi 4 2X. Min 4 bagi 4 berarti minnya turun, 4 bagi 4 1. Inilah persamaan garis lurusnya. Seperti itu anak-anak. Kemudian ini ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Apa itu Bu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya seperti ini. F(x) atau Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A-nya nggak boleh 0? Kalau A-nya 0, berarti nanti 0 dikali X kuadrat jadinya 0. Namanya bukan fungsi kuadrat. Padahal fungsi kuadrat itu fungsi di mana pangkat tertingginya adalah 2. Oke, pangkat tertingginya adalah 2 itu cirinya. Nah, fungsi kuadrat itu bentuk grafiknya itu seperti parabola, seperti ini, melengkung ya, seperti parabola itu pasti. Fungsi kuadrat itu bentuknya seperti parabola. Nah, kalau bentuknya seperti parabola itu kan kemungkinannya bisa terbuka ke atas seperti ini atau terbuka ke bawah seperti ini. Kalau terbuka ke atas seperti ini, cirinya dia A-nya lebih dari 0. A-nya lebih dari 0 itu maksudnya A-nya positif, kita 1, 2, 3 dan seterusnya. A yang ini loh. Kalau A-nya positif berarti dia pasti parabolanya terbuka ke atas. Kalau dia A-nya kurang dari 0, A-nya kurang dari 0 itu berarti kan negatif. Min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Berarti dia terbuka ke bawah. Ke bentuk grafiknya seperti itu. Nah, kalau dia terbuka ke atas seperti ini, berarti dia mempunyai titik balik minimum. Titik balik minimum. Karena dia puncaknya ada di bawah sini. Kalau dia terbuka ke bawah, kalau dia terbuka ke atas berarti dia punya titik balik minimum. Kalau terbuka ke bawah berarti dia punya titik balik maksimum karena dia puncaknya di atas. Oke. Nah, untuk titik balik ini dia punya rumus seperti ini. Ini saya simbolkan P. Jadi maupun titik balik maksimum atau minimum saya simbolkan P. P sama dengan min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Apa Bu A, B, C-nya ini dari mana? Dari ini. Dari ini loh. A, B, C. Jadi A, B, C-nya nanti diganti itu. Kalau sudah ketemu, misalkan ini ketemu 2, ini ketemu 3, berarti X-nya 2, Y-nya 3, namanya titik itu kan X, Y nanti jadinya. Kita langsung ke contoh aja ya. Tentukan daerah hasil dari Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Kalau daerah hasil, tadi yang sudah saya bilang, kita mencari Y atau range. Nah, untuk mencari Y, karena ini bentuknya fungsi kuadrat, berarti nanti kita pakai rumus titik balik. Karena dia fungsi kuadrat itu pasti dia punya titik balik maksimum atau minimum, karena dia kan bentuknya kayak parabola. Maksimum atau minimumnya ini. Jadi yang kita pakai ini, P titik ini ya. Rumusnya, P sama dengan min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Lah, kemudian untuk menentukan ABC-nya ini dari persamaannya ini. A-nya berapa? A-nya 1. Jadi di depan X kuadrat ini kan 1. Kalau nggak ditulis berarti artinya 1. B-nya berapa? B-nya min 2. C-nya berapa? C-nya min 8. Dah tinggal dimasukkan ke angka-angkanya ini. B-nya min 2, A-nya 1, B-nya min 2, A-nya 1, C-nya min 8, A-nya 1. Dimasukkan ke sini baru disederhanakan. Min ketemu min plus, berarti 2 dibagi 2, 2 dibagi 2, koma, B-nya min 2, berarti min 2 kuadrat, min 4, A-nya 1, C-nya min 8. Min 2 kuadrat, berarti min 2 kali min 2, 4. Min kali min kan plus. Kemudian min kali min. Ini kalau nggak ada
apa-apanya berarti artinya dikali. 4AC itu artinya 4 kali A kali C. Kalau 4A itu artinya 4 kali A ya anak-anak ya. Berarti min kali min plus 4 kali 1 kali 8 min kali min plus 4 kali 1 4 4 kali 8 32 min kali plus min 4 kali 1 4 berarti min 4. 2 bagi 2 1, kemudian 32 tambah 4 36 bagi min 4 min 9. Nah di sini kan yang ditanyakan adalah Y, berarti yang diambil Y-nya saja. Jadinya RF atau range fungsi sama dengan Y di mana Y-nya lebih dari sama dengan min 9. Kenapa Bu kok lebih dari sama dengan min 9? Iya, karena dia kan A-nya positif. Kalau A-nya positif berarti dia punya titik balik minimum. Terbuka ke atas. Kalau titik balik minimum, minimum itu tandanya itu paling sedikit min 9, jadi boleh lebih dari paling sedikit min 9, berarti min 9 masuk, tandanya lebih dari seperti ini. Kalau maksimum berarti kurang dari sama dengan, jadinya Y di mana Y-nya lebih dari sama dengan min 9, Y anggota bilangan real. Terus ini lanjut ya. Contoh lain, jika daerah asal fungsi kuadrat fx sama dengan e kuadrat min 4x min 3 adalah D. D itu tadi artinya apa? D itu kan domain. Domain itu daerah asal. Daerah asal itu artinya X. Jadi X-nya itu dari min 2 sampai 4. Tentukan daerah hasil. Nah, kalau menentukan daerah hasil berarti nanti kita mau mencari Y-nya kan? Nah, kalau mau mencari Y-nya, berarti X-nya ini kita masukkan ke fungsinya ini. Nah, tapi di sini ingat dia adalah fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat dia itu punya puncak, jadi punya maksimum. Kita ambil ujung-ujungnya dulu. Ujungnya berapa? Min 2 sama 4. Min 2 sama 4. Nah, terus puncaknya berapa? Puncaknya kita pakai rumus titik puncak. Titik puncak rumusnya kan min B per 2A yang X. Ini kan min B per 2A yang X. Kita masukkan dulu, cari dulu titik puncaknya. B-nya berapa? B-nya min 4. A-nya berapa? A-nya 1. Berarti 2 kali 1. 4 bagi 2, 2. Udah, puncaknya kita ketemu X-nya 2. Tinggal dimasukkan deh ke persamaan ini sama kayak tadi. Ya, tinggal dimasukkan Y-nya, baru nanti ketemu Y-nya kita ambil bentuk umumnya seperti ini. Jadi daerah hasilnya range F itu sama dengan Y di mana min 7 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 9, atau Y-nya dari min 7 sampai 9.